Halo guys, balik lagi bersama Abang Frank. Gimana kabar kalian? Semoga dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Seperti biasa di hari Kamis yang penuh bahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita kisah perjalanan Putra Cahaya alias Long Hao Chen. Dimana lagi kalau bukan di series Donghua Throne of Steel episode 128 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap santuy dulu episode sebelumnya. Walaupun tata segel ilahi mengakui Hao Chen sebagai penerusnya, tapi dikarenakan kekuatan Hao Chen masih belum cukup untuk memahami hal tersebut, sang kakek lantas menyarankan untuk berlatih selama setahun di Gua Ilusi bersama Han Yu dan juga Yang Wenzo. Sedangkan anggota lainnya juga berpamitan untuk mempersiapkan diri menerobos tingkat 7. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di pembahasan hari ini? Jadi kuilah cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Hao Chen, Han Yu dan juga Yang Wenzo memasuki pelatihan Gua Ilusi, peperangan masihlah berlanjut, di mana ras iblis secara terang-terangan melancarkan aksi penyerangan ke benteng pertahanan Yulong, sehingga memaksa Yang Hao Han dan Han Xian turun langsung memimpin pasukan elit. Bahkan demi memastikan garis depan tetap on fire dan tidak kekurangan pasukan, kedua wanita ini ditugaskan untuk mengatur jadwal keberangkatan pasukan yang tersisa. Sementara Guru Hao Chen alias Yehua terlihat membimbing kesatria muda untuk berkontribusi dalam pertempuran hidup dan mati melawan ras iblis. Sedangkan Long Tianying pergi ke wilayah iblis demi mencari keberadaan Long Xingyu. Namun sampai detik ini, tidak ada satu orang pun yang mendapatkan kabar darinya. Sehingga hal tersebut membuat Bayu merasa sangat terpukul dan berharap jika situasi medan perang segera berakhir. Singkat cerita, 1 tahun berlalu sangat cepat. Tetua Yang Hao Han bersama Han Xian terlihat mengerahkan semua prajurit elit untuk memblokir serangan dadakan yang dilakukan oleh ketiga pemimpin ras iblis. Meski situasi medan perang terlihat berjalan seimbang, namun sayangnya hal ini tidak bertahan lama. Pasalnya klan iblis terbang berhasil menerobos masuk benteng pertahanan dan langsung membantai prajurit elit. Dalam situasi kepanikan, Bayu bergegas mengevakuasi penduduk sekitar untuk pergi meninggalkan area ini. Tapi hal mengejutkan terjadi, di mana iblis terbang yang melihat pergerakan Bayu tanpa terduga melepaskan tombak Moskop. Tapi untungnya saja seorang kesatria datang di waktu yang tepat memblokir serangan tersebut. Dikarenakan area ini bukanlah tempat aman, kesatria ini yang Mimin gak tahu namanya kita panggil aja Udin, lantas menyarankan Bayu membawa penduduk sekitar pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sementara dirinya dan prajurit lain akan berusaha menghadapi pasukan iblis. Pada awalnya, Udin beranggapan kalau mereka telah berhasil mengusir mundur klan iblis dan kemenangan berada di pihak mereka. Tapi fakta berkata lain, di mana kelompok Udin justru mendapatkan serangan balik dari salah satu pemimpin Raja Iblis bernama Waker. Meski kemunculan Waker sempat bikin Udin ketar-ketir, serta tidaklah pernah menyangka bahwa dia bisa menerobos masuk ke dalam benteng pertahanan, namun demi mengurangi resiko nantinya, Udin segera memerintahkan salah satu prajurit untuk mengirim pesan kepada Kesatria Suci. Tapi sayangnya baru saja menjalankan perintah ini, Raja Iblis bernama Andre terlihat tiba di lokasi medan pertempuran. Bahkan tanpa belas kasih langsung membunuh prajurit tersebut. Pasca kejadian barusan,
Menyadari kesatria di hadapan mereka hanyalah berada di tingkat ecek-ecek serta tidaklah mungkin bisa melanjutkan perang, kedua Raja Iblis secara brutal melepaskan kekuatan mereka untuk membunuh si Udin. Tapi untungnya saja ketika Udin hampir terkena serangan tersebut, Long Hao Chen tiba di lokasi pertempuran. 我神， Bukan hanya Lord kita saja yang tiba di lokasi ini, bahkan Wenzo sendiri ternyata muncul di area kejadian. Walaupun hal tersebut sempat mengejutkan Udin bersama Andre, akan tetapi Wenzo tidaklah menghiraukannya dan langsung menggunakan teknik 10.000 api meteor yang baru saja dia dapatkan dari ruang pelatihan untuk melumpuhkannya. Merasa tidak terima atas perbuatan ini, Walker bertujuan untuk menyerang Wenzo. Namun belum sempat mengenai tubuhnya, Hanyu segera melepaskan perisai cahaya dan secara diam-diam mengaktifkan teknik kurungan yang disebut belenggu kesunyian tanpa batas. 怎么可能？我竟然没法破开！ Melihat aksi yang dipertunjukkan ketiga pemuda berbakat, sontak saja bikin si Udin cuma bisa pelongo-pelongo doang. Pasalnya dari sekian teknik yang mereka tunjukkan, merupakan keterampilan tingkat tinggi dari kuil kesatria, dan bertanya-tanya siapa sih ketiga orang tersebut. Sementara itu, meski Wenzo telah melepaskan serangan untuk mengakhiri hidup Walker, namun untungnya saja berkat bantuan Andre hidupnya terselamatkan dan langsung memancing kemarahan Andre, sehingga dia menegaskan jika Hao Chen bersama kedua rekannya tidaklah mungkin bisa menghentikan niatnya merebut markas Yulong. Sambil memblokir serangan Andre, jagoan kita menegaskan, kalau lu berdua pengen benteng Yulong, maka lebih baik mikir dua kali. Pasalnya dia berniat untuk membunuh Walker bersama Andre dengan keterampilan rahasia yang disebut meteor cahaya. Menyaksikan hal ini jelas membuat Udin bersama pasukannya tercengang. Tetua Han Xian menjelaskan, teknik yang dilepaskan barusan merupakan teknik rahasia kuno milik kesatria yang disebut meteor cahaya. Bahkan dikatakan hanya afinitas cahaya tertinggi saja yang dapat menggunakannya. Dan tidaklah ada satu orang pun yang bisa bertahan pasca terkena serangan tersebut. 他们到底是什么人？三大传奇秘技， Di waktu bersamaan, menyadari bahwa kembaran Bang Frank memiliki kekuatan luar biasa hebat, Andre segera memerintahkan Walker untuk melaporkan masalah ini kepada Raja Iblis Petir jika di dalam benteng Yulong terdapat musuh kuat. Tapi belum sempat melakukan tindakan ini, baik Hanyu, Wenzo bersama Long Hao Chen segera melakukan tugas masing-masing. Bahkan si Andre harus tewas pasca memblokir serangan yang Wenzo. 还想逃？ Dikarenakan Walker nggak punya pilihan lain, serta dia juga tidaklah ingin mati sia-sia. Dia secara nekat melakukan aksi bundir. Tapi sayangnya Hanyu dengan cepat mengaktifkan teknik ruangan kekangan cahaya membatasi pergerakannya. Dan dilanjutkan serangan kombinasi Wenzo bersama Long Hao Chen. Setelah berhasil membunuh kedua Raja Iblis dan melihat Hao Chen, Wenzo bersama Hanyu berjalan menuju ke arah tetua Han Xian. Salah satu prajurit akhirnya tersadar kalau mereka bertiga adalah pemuda berbakat kuil kesatria yang pernah mengikuti ujian Goa Ilusi. Di waktu bersamaan, ketika Han Xian mengucapkan terima kasih atas bantuan Hao Chen bersama kedua rekannya dan memberikan selamat karena telah melewati ujian Goa Ilusi, seorang prajurit tiba-tiba menghampiri tetua Qian dan melaporkan jika pasukan klan iblis di luar benteng pertahanan akhirnya pamit meninggalkan area medan perang. Mendengarkan hal ini, tetua Qian lantas mengatakan, semua ini berkat adanya mereka bertiga yang telah mengalahkan kedua Raja Iblis, sehingga tetua Qian beranggapan kalau Hao Chen,
Wenzhou bersama Han Yu merupakan pahlawan baru. Tetua Qian melanjutkan, bukan hanya merasa kagum sama pencapaian maupun keterampilan yang didapatkan ketiga pemuda selama berlatih setahun penuh di Gua Ilusi, bahkan menurutnya, Raja Iblis sekalipun bukanlah tandingan mereka. Merasa ucapan ini terlalu berlebihan, Hao Chen mengatakan, semenjak dia bersama kedua rekannya berlatih di bawah arahan penjaga ilusi, dia bisa merasakan Raja Pilar Iblis ke-64 ataupun ke-62 hanyalah di tingkat keroco. Dan apakah mungkin hal ini diakibatkan karena sudah menjadi lebih kuat? Han Yu lantas membenarkan ucapan tersebut. Bukan hanya kekuatan mereka saja yang meningkat, tetapi baik keterampilan maupun energi spiritual jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan kata lain, dalam waktu setahun penuh berlatih di Gua Ilusi, mereka dapat mengalahkan Raja Pilar Iblis manapun. Di sisi lain, tepatnya di markas Feng Xiu, Agares terlihat menyampaikan informasi semenjak Perang Suci dimulai pada tahun lalu, ras iblis mengalami penurunan sangatlah drastis. Dari 72 pilar Dewa Iblis, kini hanya tersisa 45 saja. Mendapati laporan ini jelas membuat Kaisar Feng Xiu sedikit emosi. Pasalnya, kerugian tersebut baru terjadi dalam sejarah klan iblis. Terlebih lagi menurutnya, sejak kehancuran pilar klan ular, disitulah mulai menunjukkan titik kelemahan mereka, sehingga kekuatan ras iblis perlahan demi perlahan mulai menurun. Walaupun pertempuran sebelumnya tidak memberikan dampak apapun, namun pada dasarnya jika hal ini terus berlanjut, kemungkinan ras iblis terus ditekan oleh ras manusia. Oleh sebab itu demi menghindari hal ini, Feng Xiu bertujuan untuk menyelesaikan urusannya dengan Austin Griffin, dengan alasan kalau kekuatan Austin Griffin dapat membantu klan iblis melahirkan dewa baru yang membalikan kejayaan mereka. Singkat cerita, baik Hao Chen, Wenzhou bersama Han Yu terlihat lagi asyik berendam di pemandian air panas. Bahkan di saat Wenzhou beranggapan waktu begitu singkat, Long Hao Chen justru menanyakan kemana tujuan selanjutnya. Apakah dia ingin menemui Chen Ying'er? Sambil masang muka sedih, kembaran Mimin bilang, dengan kemampuannya saat ini, dia tidaklah mungkin bisa melindungi Ying'er dan akan menunggu hari yang tepat. Terlebih lagi, Wenzhou bersama timnya sudah menerima misi khusus dari aliansi, sehingga dia harus cepat mungkin bergabung dengan timnya. Sedangkan Han Yu bersama Long Hao Chen haruslah menyelesaikan ujian terakhir terlebih dahulu, dan barulah bisa berangkat menjemput tim mereka. Di tengah-tengah percakapan ini dengan raut wajah malu kayak cewek, yang Wenzhou lantas menunjukkan kalung Leontin untuk meminta Hao Chen menyerahkan kalung tersebut kepada Ying'er. Tapi sayangnya Hao Chen langsung menolaknya dengan alasan kalau Ying'er lebih suka jika Wenzhou memberikannya sendiri. Tapi tidak berselang lama setelah mengantarkan Yang Wenzhou ke gerbang markas Yulong, baik Hao Chen dan Han Yu lantas memulai ujian mereka, di mana tetua Han Xian langsung membawa Lord kita memasuki ruangan rahasia. Meski dikatakan ujian dasar gerbang cahaya dapat meningkatkan kekuatan secara maksimal, tapi tidaklah mudah untuk melewatinya. Oleh karena itu, sebelum memulai ujian, tetua Qian lantas menanyakan, apakah Hao Chen udah siap? Dengan semangat menggebu-gebu, Hao Chen mengatakan dia siap untuk melakukannya. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Throne of Steel episode 128-nya. Gimana guys? Seru parah ya kan? Kita bakalan tahu nih latihan Hao Chen ke depannya kayak gimana ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman santuy yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank mau lanjut ngopi dulu. See you next time guys. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Yo,
Let's go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.